orang menjahatimu, orang merugikan hidupmu, orang merancangkan sesuatu yang gak baik dalam hidupmu, berani percaya karena kita hidup bukan karena melihat. Kembali lagi firman Tuhan. Kita hidup karena percaya. Tuhan, aku percaya kok ada orang-orang yang merancangkan hidup saya yang jahat. I don't care. Saya percaya Tuhan saya sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Itu yang Tuhan ubahkan. Loh, dia Tuhan kok. Apa yang dia gak bisa ubah dalam hidup kita? Hanya sekarang jadi pertanyaan, kita mau gak tetap percaya? Hanya jadi sekarang pertanyaan, mau gak tetap megang teguh firman Tuhan ini? Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa setiap keadaan, setiap peristiwa Tuhan bisa pakai untuk menggenapi janjinya. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita sudah ada di minggu pertama dalam bulan yang baru, di bulan 11. Berarti tinggal menghitung hari kita sudah menghabisi tahun 2022. Dan saya percaya betul ada banyak dari kita anak-anak Tuhan, baik umat Tuhan yang hadir beribadah pada saat ini secara onsite maupun setiap jemaat Tuhan yang bergabung melalui live streaming. Kita sama-sama percaya kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita hidup dalam pertolongan Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita sadar betul kita perlu tuntunan, kita perlu arahan, kita perlu pimpinan, kita perlu bimbingan Tuhan menjalani sisa kehidupan kita di tahun 2022 ini. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini juga saya masih menyampaikan serial khotbah tentang tipuan atau hati-hati dengan tipuan iblis, ya kan? Jangan sampai kita terjebak dalam permainan licik iblis sehingga akhirnya kita jatuh bangun, ya kan? Sampai tahun-tahunan gak pernah berubah, gak pernah bangkit, ya kan? Karena kita terus ditipu. Itu sebabnya saya mau mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus memperlengkapi diri, belajar tentang firman Tuhan, memberi diri untuk hidup dipimpin, hidup dituntun oleh kuasa roh Tuhan. Dan sebelum saya membagikan firman Tuhan, mari saya ajak setiap kita untuk memegang Alkitab kita di tangan kanan kita dan sama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa setiap minggu kita mengangkat Alkitab dan kita menyatakan pengakuan iman? Karena Alkitab bilang dari perkataanmu timbul iman. Iya kan? Kenapa saya bilang ikuti perkataan saya, bukan cuma iseng-iseng berhadiah, ada tujuan. Supaya ketika kita memperkatakan, maka kita timbul iman, pengharapan. Dan setiap kali kita memperkatakan sesuatu yang baik, maka kita kuat. Tapi sebaliknya ketika kita memperkatakan, aduh kayaknya gak bisa sembuh deh, aduh kayaknya susah deh untuk dipulihkan. Maka sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jadi selalu memperkatakan apa yang baik, selalu memperkatakan apa yang membangun, selalu memperkatakan apa yang membuat iman kita bertumbuh. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita juga sudah ada dalam bahasan yang ke-8. Bahasan yang ke-8 dari serial tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Dan kita ada dalam bahasan yang ke-8 ini saya beri judul memakai keadaan agar manusia menciptakan keraguan-raguan. Memakai keadaan yang terjadi agar kita sebagai manusia menciptakan keraguan-raguan. Karena pada dasarnya iblis, setan gak bisa paksa kita untuk ragu-ragu. Iblis, setan gak bisa paksa kita untuk membuat kita khawatir. No. Tapi dia akhirnya memakai setiap keadaan yang terjadi untuk membuat kita kurang percaya diri, untuk membuat kita kurang beriman, dan untuk membuat kita mulai ragu-ragu. Bener gak ya janji Tuhan digenapi dalam hidup saya? Kok saya udah doa sampai sekarang, tapi rumah tangga saya belum dipulihkan? Bener gak ya Tuhan bisa sembuhkan saya?
Habis saya udah doa juga, penyakit saya nggak sembuh-sembuh. Saya juga dengar kesaksian ada banyak orang berdoa tapi nggak sembuh-sembuh. Benar nggak ya? Akhirnya setan pakai keadaan yang terjadi untuk melemahkan iman kita. Lalu yang menciptakan keraguan-raguan siapa? Sama-sama bilang sama saya sendiri. Kita yang menciptakan keraguan, kayaknya benar deh. Kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya jadi deh. Karena pada dasarnya Tuhan pakai keadaan untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk menciptakan keraguan-raguan, saudara. Tuhan buat keadaan untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Coba Roma 8 ayat 28. Kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi keadaan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Tapi seringkali keadaan yang terjadi membuat kita lemah dan membuat kita berpikir, benar nggak ya, bisa nggak ya, mungkin nggak ya. Akhirnya kita mulai ragu-ragu. Pendeta saya udah berdoa buat suami saya supaya suami saya bertobat, tapi kenapa keadaan kok belum berubah-berubah. Saya berdoa buat anak-anak saya supaya lulus, supaya diterima dalam pekerjaan ini, supaya diterima di dalam kampus ini, tapi kok belum ada jawaban. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai keadaan membuat kita menciptakan, meng-create sendiri keraguan-raguan. Yang akhirnya membuat kita mulai tidak mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 7. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus mengajak setiap kita untuk mengingat hal ini. 2 Korintus 5 ayat 7 bilang begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya. Bukan karena dari sini kita udah bisa lihat bahwa keadaan yang terjadi kita nggak boleh sampai tenggelam dalam hidup itu. Ada apapun keadaan yang saya hadapi, ada apapun pergumulan yang saya lihat, saya nggak boleh fokus kepada apa yang saya lihat. Yang saya harus fokus adalah janji Tuhan, karena itu saya percaya. Makanya Rasul Paulus bilang hidup kami adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kalau kita lihat kita takut. Iya kan? Seringkali saya pakai contoh Petrus. Ketika Yesus suruh Petrus keluar dari dalam perahu. Dia punya banyak pengalaman dengan Yesus. Tapi ketika Petrus keluar dari perahu, Alkitab catat maka dirasanya angin kencang. Dilihatnya gelombang, di situ dia mulai tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Karena dia lihat sekeliling. Dia lihat mulai keadaan. Mulai tenggelam. Maka benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan ini, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya mau tanya sama saudara, saudara percaya nggak 2023 itu tahun ke-8? Hah? Sederhana, kalau lu percaya bawa lilin. Supaya 2023 tetap, iya kan, dan kanan kirinya pakai lilin. Tapi yang satu jaga, yang satu kerja. Ada oma-oma begini, apa maksudnya itu? Itu ngepet, Pak. Kita hidup bukan karena apa kata berita, bos. Berita mau bilang apa, prediksi mau bilang apa, sorry. Saya hidup karena percaya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hidup karena percaya. Apa dasar kita percaya? Firman. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita nggak pernah baca firman? Jangan cuma jadiin alas kepala. Barangkali Tuhan nanti malam berfirman buat saya. Saya nggak perlu baca, mungkin Tuhan berfirman dalam mimpi. Sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Bos, dibaca dulu. Baru nanti Tuhan kasih mimpi, dikasih ingat. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab dibaca. Jangan cuma jadi tatakannya debu. Aduh kasihan, udah gak pernah dibaca. Baru datang ke gereja pendeta, ada Alkitab. Buat apa Alkitab yang lama udah kotor? Ya dibaca supaya gak kotor. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya kita kepada Yesus. Kita tahu tahun demi tahun kita bisa lewati kok.
Sama-sama angkat tangan kita. Sama-sama bilang sama saya, segala perkara dapat saya tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan buat saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagiku. Orang mau ngomong A, orang mau ngomong B, orang ngomong C, saya masih hidup sampai saat ini. Pandemik boleh kita lewati. Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Itu korbannya apa? Jiwa, saudara. Kalau ada orang bilang 2023 lebih parah dari pandemi. Ekonomi belum tergoncang, paling minimal lu gila. Nggak sampai mati kan? Hah? Nggak sampai mati kan? Enggak. Yang mati aja kita bisa lewatin. Apalagi cuma 2023 ekonomi. Paling apa? Ngomong-ngomong sendiri, ya kan? Acai. Saudara, kita bisa lewatin. Sama-sama bilang sama saya pasti bisa lewatin. Kita gak berjuang sendiri, kita gak berjalan sendiri. Kalau kemarin dulu Tuhan tolong saya, maka tahun depan Tuhan pasti tolong saya. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Itu sebabnya kenapa dunia menawarkan, selalu saya bilang dunia menawarkan keraguan-raguan. Dunia menawarkan kekhawatiran, dunia menawarkan segala sesuatu yang membuat kita akhirnya hilang pegangan. Karena itu yang menjadi firman Tuhan, segala sesuatu akan digoncangkan. Di muka bumi ini akan digoncangkan segala sesuatu sehingga yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncangkan. Dan hanya kerajaan Allah lah yang tidak tergoncangkan. Sekarang kita mau pegang apa? Kekuatan kita di mana? Ekonomi engkau bilang saya kuat, kekayaan saya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan gak bakal habis. Engkau lupa. Engkau bilang kekayaan 7 turunan, adalah keturunan ke-8, ada keturunan ke-9, ada keturunan ke-10. Selama kita berpegang kepada Tuhan, apapun bisa bergoncang. Tapi saya tahu pegangan saya tidak akan pernah tergoncangkan. Karena Tuhan yang memegang saya. Jadi Tuhan tidak mau kita hidup dalam keraguan-raguan, berbeda dengan si jahat. Dia memakai segala sesuatu yang terjadi untuk kita akhirnya mulai berpikir. Karena kita dikasih otak. Kita dikasih perasaan, kita mulai memainkan pikiran kita. Ah bener nih kayaknya kejadian nih seperti ini nih. Wah hancur nih bener nih. Wah remuk nih. Kita yang menciptakan keraguan-raguan itu saudara. Karena kita mulai merasa-rasa, aduh kayaknya penyakit saya gak bisa disembuhkan deh. Aduh susah kayaknya nih, aduh gak bisa deh. Kita yang merasakan padahal Tuhan sedianya mau kasih kesembuhan buat kita. Kita yang bilang, aduh kayaknya gak bisa deh. Kita mulai mengotak-kotakan, kita mulai membatasi. Akhirnya kita menciptakan keraguan-raguan itu. Karena saya pelajari begini saudara. Ketika kita hidup dalam keraguan-raguan, maka dampaknya adalah lahir ketidakpercayaan. Karena ketika kita tidak percaya, maka tidak ada mujizat dalam kehidupan kita. Karena saya nggak percaya. Dalam ketidakpercayaan akan ada ketiadaan mujizat. Coba saudara lihat. Dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 14. Ayat yang ke-26 sampai ke-31. Dimulai dari keraguan-raguan, dampak selanjutnya mulai tidak percaya, dampaknya akan tidak mujizat. 14 dari Matius ayat 26 sampai 31. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Mereka bilang apa? Itu hantu. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Bukan saya Pak, benar bukan saya, bukan saya. Murid-muridnya yang bilang. Kenapa murid-muridnya bilang itu hantu? Karena tidak bisa melihat dengan jelas. Murid-murid tidak bisa melihat dengan jelas sehingga mereka tidak tahu bahwa yang berdiri di sana adalah Yesus. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu. Lalu berteriak-teriak mereka karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah,
aku ini jangan takut. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu memberikan damai-Nya buat setiap kita. Sehingga ketika kita takut, ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan berikan ketenangan buat setiap kita. Makanya pesan saya satu, saudara. Kalau engkau hari-hari sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, berkenaan dengan apapun juga, masuk kamar, engkau berdoa. Doa, Tuhan saya sedang mengalami ketakutan. Tuhan saya sedang mengalami kekhawatiran. Engkau orang-orang muda jangan alergi berdoa, jangan kau bilang doa kan keluar buat orang tua saya saja. Itu kan buat oma opa aja yang berdoa. Justru engkau orang-orang muda engkau juga mesti berdoa. Karena tantangan orang-orang muda lebih berat. Sehingga ketika kita mulai takutan, kita mulai khawatir, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Minta Tuhan berikan saya damai-Mu, berikan saya ketenangan-Mu. Tetapi segera Yesus berkata, jangan takut, tenanglah, aku ini jangan takut. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau ini suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yang saya bilang tadi. Petrus masih ragu. Bener gak itu Yesus? Karena yang mereka tahu itu bukan Yesus, itu hantu. Sehingga Petrus bilang, Guru jika itu engkau suruh aku datang ke sana. Kenapa orang butuh pembuktian? Hah? Kenapa orang butuh pembuktian? Karena gak percaya. Awal dari tidak percayaan apa? Ragu. Itu Yesus bukannya? Atau hantu jangan-jangan di sana. Karena keraguan-raguan itu Petrus dan murid-muridnya tidak percaya. Sehingga Petrus bilang, Guru jika itu engkau suruh aku datang kepadamu. Apa yang dibilang Yesus? Tetapi kata Yesus ayat 29, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika dirasanya apa? Tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam. Ketika dirasanya. Tiupan angin itu real, saudara. Kenyataan yang terjadi pada saat itu. Karena ada badai. Keadaan ada saat itu ada badai dan Petrus suruh jalan di atas air oleh Yesus. Maka Petrus mulai takut ketika dirasanya angin kan. Apa dikatakan Yesus oleh Petrus? Kepada Petrus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, apa dibilang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau, siapa yang bimbang? Kurang lihat mujizat apa Petrus bersama Yesus. Tapi masih bisa goyang. Hati-hati, ketika engkau mulai bimbang, ketika engkau mulai ketidakpercayaanmu mulai timbul, engkau mulai tenggelam dalam masalah. Tapi selama Petrus tahu bahwa di depan sana ada Yesus, dia berjalan di atas air. Dia mengatasi masalah. Sekarang keputusan kita mau tenggelam dalam masalah atau kita berjalan di atas masalah. Kalau saudara bilang saya mau berjalan di atas masalah, belajar percaya bahwa Yesus ada di depan sana. Amin. Belajar percaya bahwa Yesus ada di depan sana. Engkau berjalan melangkah karena Yesus memimpinmu. Tapi ketika engkau mulai ragu, benar gak Yesus ada di depan sana? Disitulah engkau mulai tenggelam. Engkau mulai takut, engkau mulai khawatir, engkau mulai bimbang. Apa yang Alkitab katakan tentang kebimbangan? Coba lihat dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai 8. Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi segala sesuatu yang kita doakan, kita mintalah di dalam iman supaya engkau belajar untuk melatih iman. Mintalah di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kenapa kita gak boleh bimbang? Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi orang yang bimbang itu gampang kebawa arus.
Orang yang bimbang itu gampang ke bawah arus. Sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang ngomong begini kita bilang, oh iya begitu. Masa sih? Aduh gue takut nih. Aduh bener nih ya. Ketika dengar lagi kabar satu lagi. Aduh kok lebih parah ya keadaan. Aduh gue jadi lebih takut. Kenapa? Karena bimbang. Sehingga kehidupannya tuh gak ada pegangan saudara. Hidupnya itu apa kata orang gitu loh. Apa kata berita. Saya gak ngarang kita dengar berita. Silakan, tapi jangan sampai engkau lebih takut. Ketika engkau mendengar berita, engkau mulai lebih khawatir. Engkau lebih mulai cemas. Karena apapun bisa terjadi dalam hidup kita, bisa. Tapi kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Apapun bisa terjadi, apapun bisa tergoncang. Kuncinya satu, jangan sampai engkau menciptakan kebimbangan dalam hidupmu. Kalau engkau percaya Yesus sudah menyembuhkanmu, percaya, jangan bimbang. Kalau engkau percaya Yesus bisa pulihkan rumah tanggamu, percaya, jangan bimbang. Kau percaya bahwa Yesus bisa memulihkan ekonomimu, percaya dan jangan bimbang. Karena orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan angin. Gak ada apa? Ketetapan. Gampang dibawa arus. Dengan dengar berita satu, khawatir. Datang lagi berita yang lebih baru, lebih lagi takut. Boleh dengar berita, tapi balance dengan ini bos. Halo, balance dengan firman Tuhan. Jangan cuma omongan manusia lu pegang, omongan Tuhan juga lu pegang dong. Ya. Pastikan setiap kita mengadari hal ini bahwa kebimbangan akan membuat setiap kita sama seperti gelombang laut. Dapat terus diombang-ambingkan, gak ada ketetapan, gak ada keteguhan. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Wah, saya percaya setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini memiliki kerinduan untuk bisa menghadapi hidup dengan tenang. Menjalani hidup dengan tenang. Tapi saya mau pastikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Engkau tidak akan pernah tenang ketika engkau mendua hati. Di satu sisi engkau percaya, aku percaya dan iya dan amin akan firman Tuhan dalam hidupku. Tapi di sisi lain ketika engkau mendengar berita, ketika engkau mendengar omongan orang, engkau mulai khawatir, engkau mulai takut. Engkau sedang berdiri dalam dua kubu saudara. Dan orang yang berdiri dalam dua kubu siap-siap sebentar lagi engkau akan jatuh. Kalau engkau mau percaya, percaya. Dan jangan bimbang. Lihat kisahnya Abraham. Dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini kisah Abraham saudara. Abraham gak punya dasar untuk berharap bahwa dia akan punya anak. Yang pertama usia Abraham sudah tua. Yang kedua istrinya juga sudah tua. Bahkan Alkitab mencatat dia mandul. Tidak mungkinlah dari dua orang tua ini juga mandul. Memiliki keturunan. Itu tidak ada dasar namanya untuk berharap. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham apa? Berharap juga dan percaya. Berarti saya mau tanya begini. Apa landasan Abraham percaya? Realita atau janji Tuhan? Apa landasan Abraham untuk percaya itu apa? Karena Tuhan yang berfirman bahwa engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Tapi realita yang Abraham dan Sarah lihat gak mungkin lah. Kami ini sama-sama orang tua. Mana mungkin bisa melahirkan anak begitu banyak sama seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Gak mungkin lah bisa. Tetapi Alkitab bilang begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut apa? Yang telah lihat saudara. Kenyataan yang terjadi dengan apa yang difirmankan itu bertolak belakang. Kenyataan yang terjadi, Abraham gak punya harapan untuk percaya. Gak punya dasar buat berharap.
Tapi menurut apa yang difirmankan Tuhan bahwa saya akan menjadi bapa segala bangsa, itu saya harus percaya. Abraham diperhadapkan dengan dua keadaan. Saya mau mempercayai realita yang terjadi saat ini, yang memang tidak ada dasar untuk berharap, nggak mungkinlah bisa. Kalau menurut logika manusia. Tapi di satu sisi ada satu pribadi, yakni Allah saya yang mengatakan kamu akan lahir bangsa yang besar dari hidupmu. Abraham memilih untuk percaya kepada apa yang menjadi firman-Nya. Ini yang saya bilang, belajar banyak baca firman. Ketika engkau belajar banyak baca firman, gak usah ngerti dulu deh, baca dulu. Ada banyak orang bilang, aduh gimana pendeta ya, saya tuh stuck kalau bicara baca Alkitab, kalau udah gak ngerti itu susah. Baca aja dulu. Kenapa kita belajar matematika? Karena kita nggak ngerti matematika, makanya kita belajar. Kan begitu saudara. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti terus kita angkat tangan, kita bilang nggak ngerti. Ya baca aja dulu, lama-lama Tuhan kasih akan pengertian. Kita kan punya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada setiap kita. Plus ditambahkan kalau di gereja jangan tidur. Iya kan? Enggak, ini mah nggak ada di sana. Ada yang lihat gini. Ya iya lu baca Alkitab pas lagi jelasin Alkitab pendeta firman Tuhan tidur ya gimana ngerti. Kan bisa ditanya Pak nanti di bawah, kalau nyampe di bawah saya tanya kan bisa. Terus di atas maksudnya tidur gitu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, itu yang dia pegang. Firman Tuhan yang dia pegang. Makanya dari awal saya bilang, kita di dalam hidup ini diperhadapkan dengan dua pilihan. Kenyataan yang terjadi atau firman Tuhan yang kita pegang. Ada firman Tuhan pegang, ada firman Tuhan, ada janji Tuhan imani. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Itu realitanya, itu kenyataannya. Bahwa rahim Sarah telah tertutup dan usia mereka berdua sudah sama-sama tua. Tetapi terhadap janji Allah, Alkitab bilang dia tidak bimbang. Kenapa seorang bisa pegang janji Allah? Karena dia punya pengalaman. Karena dia punya pengalaman. Makanya selalu saya bilang sama umat Tuhan, kalau kita tuh harus punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana seorang punya pengalaman dengan Tuhan? Masalahmu, pergumulanmu, itu adalah pengalaman pribadimu dengan Tuhan yang membuat engkau, ya Tuhan aku bersyukur. Masalah kemarin Tuhan udah tolong saya. Masakan Tuhan masalah sekarang Tuhan gak tolong saya. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika Ayub sudah punya pengalaman dengan Tuhan, Ayub bilang begini, dulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang. Namun sekarang aku percaya dan aku mengalami sendiri. Pada saat kapan? Pada saat Tuhan memproses Ayub. Jadi pembentukan hidup, proses hidup, masalah hidup adalah cara Tuhan memperkenalkan kita dengan dirinya. Kita gak bisa cari Tuhan, Tuhanlah yang mencari kita. Caranya bagaimana? Melalui masalah. Disitulah engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Disitulah engkau mengenal siapa Tuhan yang kau sembah. Alkitab katakan begini selanjutnya, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 kita baca sama-sama. 3, 4. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Haleluya. Imannya semakin diperkuat. Kenapa? Karena Abraham adalah tipikal orang yang suka datang kepada Tuhan. Di mana Abraham ada, Abraham selalu mendirikan mezbah. Apapun keadaan Abraham, Abraham dirikan mezbah. Dia rindu akan hadirat Tuhan.
Sehingga ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, imannya tuh kuat. Nggak gampang digoncangkan dengan apa yang dia lihat. Sarah sempat tergoncang imannya. Itu sebabnya Alkitab pernah mencatat bahwa Sarah tertawa. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan bahwa mereka akan melahirkan anak. Gak mungkin lah menurut Sarah. Udah tua begini masa gue masih bisa punya anak. Tapi Abraham berbeda. Dia percaya dan imannya tidak gugur, saudara dikasih dalam Tuhan. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Allah janjikan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Allah berkuasa untuk menggenapi janjinya dalam hidup saya. Amin. Itu sebabnya saya bilang selalu tahu akan janji Tuhan dalam hidup melalui firman Tuhan. Selalu ketahui janji Tuhan dalam hidupmu melalui firman Tuhan. Sudah begitu banyak Tuhan berikan janjinya dalam ini, makanya selalu dibilang ini nih surat cintanya Tuhan gitu loh. Ini surat cinta Tuhan buat manusia. Bagaimana kita bisa nggak membaca surat cinta Tuhan buat manusia? Pastikan setiap kita mengerti dan menyadari hal ini ya. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa keraguan-raguan bukan iblis yang menciptakan, tapi manusia yang menciptakan. Tapi iblis memakai keadaan yang terjadi untuk membuat kita akhirnya menciptakan, melahirkan keraguan-raguan. Jadi hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Segala sesuatu itu kita yang memutuskan loh. Segala sesuatu kita yang memutuskan. Saya mau khawatir, saya mau cemas, saya mau stres, saya mau sedih berlebihan, saya mau kepahitan, saya mau luka batin. Itu kita yang memutuskan. Bukan setan. Kita yang memutuskan. Tapi triknya iblis tetap sama. Tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Dia menipu, dia menipu, dia menipu dengan keadaan. Dengan sikap orang terhadap kita, menipu. Sehingga akhirnya nantinya kita akan menciptakan keraguan-raguan sendiri. Jadi kita mesti ketahui bahwa dampak dari keraguan-raguan akan timbul ketidakpercayaan. Sehingga akhirnya perlu pembuktian. Dan ketika Tuhan belum izinkan pembuktian, maka engkau akan murtad, engkau akan mundur, dan engkau akan berkata Tuhan itu tidak eksis. Kenapa banyak orang-orang muda akhirnya lari? Jadi orang ateis, gak percaya lagi akan adanya Tuhan. Dimulai dari keraguan-raguan. Lahir ketidakpercayaan. Butuh pembuktian. Tapi Tuhan belum izinkan pembuktian terjadi dalam kehidupan dia. Di situ dia mulai mundur. Bahwa Tuhan itu gak ada. Dan semua itu dimulai dari orang-orang muda. Kenapa orang-orang muda? Karena ada pergaulan. Pergaulan itu yang memaksakan mereka untuk mengatakan apa benar ya Tuhan ada. Tiba-tiba dideketin orang yang gak percaya akan ada Tuhan. Benar, Tuhan tuh gak ada, buktinya sampai sekarang lu gak ditolong Tuhan. Selesailah hidup kita. Makanya selalu saya bilang, ajar anak-anak kita minimal dari kecil nih, ajak dia sekolah minggu. Ditanam dalam firman Tuhan dalam hatinya. Sehingga dari kecil dia udah tahu ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidupnya. Baru orang tua mengajarkan, mencontohkan nilai-nilai hidup. Nah, karena kita mengerti bahwa iblis mau agar setiap kita mengalami keraguan-raguan terhadap janji Tuhan, maka yang pertama yang saya ajak setiap kita untuk mengingat. Yang pertama, ingatlah bahwa Allah memakai setiap keadaan, Allah memakai setiap peristiwa, Allah memakai segala sesuatu untuk menggenapi janjinya. Tujuannya satu, menggenapi janji Tuhan. Tapi dia pakai apa? Dia pakai keadaan. Makanya tadi saya bilang Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Orang menjahatimu, orang merugikan hidupmu, orang merancangkan sesuatu yang gak baik dalam hidupmu. Berani percaya, karena kita hidup bukan karena melihat. Kembali lagi firman Tuhan. Kita hidup karena percaya, Tuhan aku percaya kok. Ada orang-orang yang merancangkan hidup saya yang jahat, I don't care. Saya percaya Tuhan saya sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Itu yang Tuhan ubahkan. Loh dia Tuhan kok. Apa yang dia gak bisa ubah dalam hidup kita?
Hanya sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak tetap percaya? Hanya jadi sekarang pertanyaan, mau nggak tetap megang teguh firman Tuhan ini? Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa setiap keadaan, setiap peristiwa Tuhan bisa pakai untuk menggenapi janjinya. Lihat Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11 bilang apa? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini firman Tuhan saudara. Apa yang sudah keluar dari mulutnya Tuhan? Apa dibilang? Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi siapa ia? Firman-Nya akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, kata firman Tuhan. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini yang terjadi gitu. Kalau firman Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Udah, itu fix Tuhan buat. Sekalipun keadaan membuat kita kok seakan-akan Tuhan pergi meninggalkan saya ya. Kita punya perasaan seperti itu. Itu yang dialami oleh Petrus, saudara. Petrus bilang ketika dirasanya, mulai dirasa-rasa, aduh kok angin kencang ya, jangan gue bentar lagi tenggelam nih. Gue bentar lagi tenggelam nih. Ya udah tenggelam dia. Karena perasaan. Dirasa-rasa. Jangan hidup berdasarkan apa yang kau rasa-rasa, saudara. Hiduplah berdasarkan kepastian akan janji Tuhan. Tuhan bilang, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dan itulah yang akan dia genapi dalam kehidupan. Sederhana. Kan hidup ini cuma dua. Lu mau percaya atau lu gak percaya, itu aja. Sekalipun yang terjadi realitanya itu bertolak belakang. Pendeta, saya percaya Tuhan nih. Saya percaya Tuhan menyertai saya. Tapi kok kenapa saya masih bisa dirugikan ya? Ada orang nipu saya. Lah memang kalau disertai Tuhan, Tuhan gak bisa buat apa-apa dalam hidup kita. Kan bisa. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, itu selalu mendatangkan kebaikan. Ayub pernah tanya, kalau Tuhan menyertai saya, kenapa hal ini menimpa hidup saya? Anak-anak saya mati semua, istri saya pergi meninggalkan saya ditimpa sakit penyakit, harta kekayaan saya habis. Kurang disertai apa Ayub? Tapi semua itu bisa menimpa kehidupan dia. Kalau orang mengalami sama seperti Ayub, saya percaya banyak sama seperti istrinya Ayub. Kita pergi tinggalin Tuhan kita. Kita cari Tuhan yang lain. Mungkin Tuhan yang lain lebih kasih banyak berkat daripada itu. Ayub bilang kau berkata seperti perempuan tidak waras. Masa kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah? Tidak mau menerima yang buruk. Berarti ada kalanya dalam hidup kita. Kita diproses, dibentuk mengalami keadaan quote and quote dalam tanda kutip buruk buat kita. Tapi sekalipun itu buruk, itu adalah tangga. Sama-sama bilang sama saya tangga. Itu adalah anak tangga untuk kita mengalami janji Tuhan. Jangan kau fokus kepada satu pieces ini saudaraku. Yang kecil sedangkan kau tidak melihat bahwa satu yang kecil ini adalah menggenapi seluruh rencana Allah yang besar. Kan saya pernah kasih contoh kan. Di Pantai Losari kan Bapak Ibu kan. Saya pernah kasih contoh bukan. Kalau engkau hanya ambil tengahnya aja engkau akan aduh jahat nih orang. Tapi kalau engkau lihat keseluruhan keindahan. Mungkin saat ini engkau sedang diproses, jangan lihat prosesmu. Prosesmu ini hanya bagian kecil dari seluruh rangkaian rencana Allah yang besar dalam hidupmu. Jangan fokus hanya yang kecilnya. Yusuf kalau hanya fokus kepada ditinggalin saudara-saudaranya. Yusuf kalau hanya fokus di fitnah, dia kecewa, dia lari dari Tuhan. Tapi tahukah saudara, itulah tangga. Satu demi satu anak tangga. Untuk Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia perlu dijual dulu sebagai seorang budak. Dia perlu difitnah dulu. Dia perlu masuk penjara dulu. Tapi itu step by step. Untuk menggenapi janji Tuhan. Seluruh keadaan, seluruh peristiwa. Tujuannya satu. Untuk menggenapi janji Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari, ingatlah. Bahwa Allah memakai setiap keadaan. Allah memakai setiap peristiwa. Allah memakai setiap manusia yang jahat sekalipun. Untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, karena kita mengerti bahwa iblis mau agar setiap kita mengalami keraguan-raguan terhadap janji Tuhan. Maka yang perlu kita ingat yang kedua adalah jangan beri kesempatan dengan kita memikirkan hal-hal yang membuat kita ragu saudara. Kita ini dikasih kepintaran sama Tuhan, otak. Tapi jangan sampai otak kita justru mereject iman kita gitu loh saudara. Kita dikasih otak.
dikasih untuk berpikir, maka pikirkan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Jadi yang kedua saya pelajari, jangan sampai kita memberi kesempatan dengan memikirkan hal-hal yang membuat kita ragu. Makanya Efesus 4 ayat 27, Efesus pasal 4 ayat 27 bilang begini. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan kasih kesempatan. Kasih aja dana umum. Yang ketawa tahu. Yang orang-orang apa sih maksudnya? Ketahuan banget umurnya Bapak ini. Jangan kasih kesempatan. Karena setiap saat dia akan cari kesempatan. Dia akan cari kesempatan untuk membuat kita ragu, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Kita menciptakan itu sendiri. Jadi mulai hari ini kalau engkau tahu ada yang membuat engkau gampang takut, gampang khawatir, gampang ragu. Nggak usah dipikirin. Sama-sama bilang sama saya nggak usah dipikirin. Otak kita ini punya memori sama kayak handphone saudara. Ya kan, pikirin aja apa yang baik. Maksud Paulus bilang pikirkan apa yang baik, apa yang membangun, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang membuat engkau takut, apa yang membuat engkau khawatir, apa yang membuat engkau cemas, apa yang membuat engkau stres, jangan dipikirin. Aduh pendeta, saya izin pendeta. Istri saya mewakili itu semua. Membuat saya stres, membuat saya takut, membuat saya khawatir, membuat saya cemas. Apakah saya masih perlu mikirkan? Masih perlu dipikirkan. Jangan sampai engkau tinggalkan dan tidak memikirkan istrimu. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jangan memikirkan apa yang membuat engkau takut. Tapi belajar beriman. Ketika engkau takut, engkau doa. Tadi saya udah ajarkan kan. Ada takut, ada khawatir, ada cemas, doa. Masuk kamar. Jangan kau hilangkan pikiran ketakutanmu dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Minum mabuk, clubbing, apa pulang malam, apa segala macam. Aduh, besok datang lagi tuh barang itu. Jangan pikir lu hilang, datang lagi barang itu. Lu takut lagi, khawatir lagi. Dan kalau engkau dengar firman Tuhan, engkau berdoa, engkau dapat ketenangan. Ada ketentraman, ada damai. Ya jadi yang kedua Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, jangan beri kesempatan dengan kita memikirkan hal-hal yang membuat kita ragu, membuat kita hidup dalam kebimbangan, kecemasan. Ya. Galatia 3 ayat 7. Galatia pasal 3 ayat 7 bilang begini. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati. Sama-sama bilang sama saya diberkati. Mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Jadi hidupnya itu mesti beriman. Percaya. Percaya terhadap apa? Janji Tuhan. Iman itulah yang akan membuat kita hidup dalam keberkatan Tuhan. Makanya stop memikirkan hal-hal yang membuat engkau takut, membuat engkau stres, membuat engkau khawatir. Jangan dipikirin. Belajar hidup beriman. Tuhan aku percaya janjimu ya dan amin. Ya, yang ketiga. Karena kita mengerti bahwa iblis mau agar setiap kita mengalami keraguan-raguan terhadap janji Tuhan, maka yang pertama yang perlu kita ingatlah bahwa Allah memakai setiap keadaan, setiap peristiwa untuk menggenapi janjinya. Yang kedua, jangan kita beri kesempatan kepada diri kita sendiri dengan memikirkan hal-hal yang membuat kita ragu, membuat kita takut, membuat kita stres, membuat kita cemas. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang perlu kita ingat dalam menyikapi hal ini? Belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itu udah paling hebat, udah paling mantap. Apapun yang terjadi Tuhan, aku bersyukur. Aku bersyukur sampai hari ini aku belum mendapatkan penghasilan. Aku bersyukur sampai hari ini belum ada perubahan. Aku bersyukur, dan aku bersyukur. Tahu gak kenapa bersyukur berkuasa? Tahu gak kenapa ada kuasa dalam ucapan syukur? Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita bersyukur, kita melakukan kehendak Tuhan. Stop mengeluh, stop komplain, stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ini salah satunya kenapa orang sulit bersyukur. Karena selalu membanding-bandingkan dirinya dengan suami saya pendeta, aduh susah banget. Istri saya, aduh. Karena ada tolak ukur pembandingan. Enggak sama seperti, itu udah mulai membandingkan.
Anak saya pendeta, aduh, udah jewer kuping kanan sampai merah, bukan cuma merah, sampai biru pendeta. Masih aja kepala batu. Akhirnya saya jewer lagi kuping yang kanan. Anak saya bilang, "Mah, baru biru, belum ungu." Jewer lagi sampai ungu. Saudara dikasih dalam Tuhan, stop membanding-bandingkan anakmu, istrimu, suamimu dengan orang lain. Setiap kita punya kelebihan masing-masing, juga punya kekurangan masing-masing. Nah, orang yang sulit untuk bersyukur, sederhana saya simpulkan, adalah orang yang sering membandingkan diri dengan orang lain. Suatu kali beberapa waktu lalu, ada jemaat, ini jemaat pengusaha, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini dia pengusaha, bukan jemaat kita, saya melayani salah seorang jemaat. Dia pengusaha. Tapi dia mengeluh, aduh Pak gimana ya penghasilan saya menurun begini. Saya bilang, Bu, bukan cuma ibu penghasilan yang menurun. Semua orang juga mengalami penghasilan menurun. Sekarang jangan kau bandingkan dirimu dengan hari yang kemarin, yang sebelum pandemik. Jangan, jelas berbeda. Tapi sekarang kita bersyukur bagaimana ketika di masa-masa pandemik, kita masih tetap hidup. Itu dulu deh. Itu dulu. Jadi selalu saya bilang begini, selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Kita bisa bangun pagi, bisa langsung berdiri, itu bersyukur. Ada orang udah bangun cuman melek doang gak bisa bergerak. Kita masih bisa bangkit dari tempat tidur kita, kita bersyukur. Aduh pendeta gimana ya? Saya kerjaannya kok begini-begini, gaji UMR gak ada bonus-bonus. Hei bos, belajar bersyukur, masih banyak orang yang cari kerja susah. Gak dapat kerja. Selalu saya bilang ada alasan saja untuk kita bersyukur, untuk kita bersyukur, untuk kita bersyukur. Dengan kita bersyukur kita melatih diri untuk hidup berserah sama Tuhan. Istrimu cerewet, bersyukur Pak. Masih banyak istri-istri lain bukan cerewet, bunuhin suaminya. Suamimu malas kerja Bu, jangan cerewet. Jangan mengeluh, jangan komplain. Masih banyak suami-suami di sana nggak pulang. Ini masih pulang kan? Aman berarti. Masih pulang dia. Jangan mengeluh, jangan membandingkan dengan orang lain. Selalu ada alasan kita untuk bersyukur saudaraku. Belajar bersyukur, belajar bersyukur, belajar bersyukur. Berarti kenapa kita bisa bersyukur? Karena kita membandingkan diri kita dengan yang di bawah. Kalau kita membandingkan diri kita dengan yang di atas, susah kita bersyukur. Oh dia lebih ini, masa saya enggak ini sih, masa saya enggak begini, susah. Dengan belajar bersyukur, kita hidup berserah kepada Tuhan. Tuhan ini saya mau beriman, saya mau percaya, saya enggak mau khawatir. Apapun yang saya hadapi saya tahu, Tuhan menyertai saya. Saya enggak mau bimbang, saya mau memutuskan apa yang saya pikirkan adalah apa yang beriman, apa yang membangun iman saya. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Apapun yang kita hadapi, tetap ingat. Kekhawatiran, keraguan-raguan itu datang dari diri kita. Kita yang memutuskan. Caranya bagaimana supaya kita tidak memutuskan khawatir, ragu-ragu? Perbanyak konsumsi firman Tuhan. Maka engkau akan mengambil sebuah keputusan. Saya percaya firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya ajak kita semua bangkit berdiri.